Oke ya, ini untuk kisi-kisi Word mau dibahas yang mana dulu? Yang kira-kira belum terlalu mudeng atau mungkin nggak paham gitu ya. Atau mungkin belum terlalu paham mau dilebih pahamkan gitu ya. Yang mana? Sudah paham semua? Gimana? Urut. Semuanya mau dibahas. Oke ya, syukur nanti bisa waktunya ya karena waktunya biasanya kalau membahas semuanya masih apa ya, waktunya kurang gitu ya. Ini dimaksimalkan ya. Oke, yang pertama ada layout halaman, style, export, PDF gitu ya. Nah, untuk Word yang saya pakai ini dia oh nggak ada tulisannya gitu ya. Oh ya, ya. Untuk Word yang saya pakai itu yang Office, Home, and Student gitu ya. Mungkin eh, yang kalian tahu kan ada Office 2007 gitu ya, 2010, 2013 gitu ya. Kalau yang 2000, yang ini ya Home and Student itu sama dengan Office 365, kemudian sama dengan Office minimal 2013 ya. Kalau 2010, 2007 itu sudah lumayan beda jauh gitu ya. 2013 ke atas itu sama sampai dengan 2021 gitu ya. Cuma mungkin tampilannya atau mungkin ada sedikit berbeda, geser kanan, geser kiri dan lain sebagainya. Ya. Saya pakai ini untuk yang home and student. Yang kita bahas yang pertama ada tadi namanya Loh, layout halaman, style, export PDF gitu ya. Nah, di sini ketika kalian mau menuliskan apa skripsi dan lain sebagainya ya. Yang pertama harus kalian setting dulu untuk layout halamannya ya. Layout halaman nanti bisa masuk ke dalam layout gitu ya. Nanti di sini semuanya bisa kalian cek gitu ya. Yang pertama ada page setup. Nah, page setup di sini ada yang namanya margin. Margin itu apa? Margin itu apa? Apa? Ada yang tahu? Oke. Margin itu batas tulisan atau mungkin batas tepi gitu ya. Batas atas, kiri, bawah, tengah, sorry, batas kanan kiri ya, atas bawah gitu ya. Biasanya kalau dalam penulisan itu sudah ada ketentuannya gitu ya. 33, 44, 44, 33. Tapi yang 4 mana, yang 3 mana, hafal nggak? Biasanya yang bagian 4 itu yang kiri, karena kiri kan dijilid gitu ya. Nah, biasanya di sini 4. Yang bagian atas itu 3 apa 4 ya? Ini 3, ini 4. Nah, nanti di cross check lagi ya. Intinya untuk pembatasannya di sini gitu ya. Nah, ini tadi hitungannya senti ya. Nah, kalau mungkin kalian di Word-nya kalian itu apa? Keluarnya inci atau mili, kalau kalian bingung, kalian boleh ganti dulu. Nah, ini internetnya. Nah, cara mengganti satuan ini di dalam Word-nya. Oke, ini saya cancel dulu, saya close. Kalian bisa masuk ke dalam file, kemudian ada more di sini ya, ada option gitu ya. Nah, mungkin kalau di tempat lain intinya word option gitu ya, dicari saja ya. Di sini ada word option, diklik, kemudian kalian bisa scroll ke bagian advance ya. Klik advance dulu, kemudian scroll ke bawah. Ada yang namanya show measurement unit of gitu ya. Kelihatan nggak? Lumayan ya, cuma agak buram sedikit ya. Nah, di sini ada sentimeter. Nah, kalau di sini mungkin kalian inci, ya tinggal ganti saja ke sentimeter. Kalau mili kalian bingung, ya boleh nanti diganti ke sentimeter. Ya, kalau sudah sentimeter, tinggal nanti di oke. Otomatis nanti semua yang di sini nanti hitungannya pakai sentimeter. Oke ya, ini marginnya seperti ini. Kemudian portrait landscape bisa diatur dari sini ya. Kemudian di sini ada paper. Nah, ini untuk ukuran kertas ya, ukuran kertas A4, F4 dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak ada tulisan F4 gitu ya, kalian bisa nanti
atur sendiri marginnya seperti ini di sini ya. Jadi di custom mau seperti apa tampilannya. Kalau sudah, tinggal kalian oke saja. Nah, nanti otomatis sesuai dengan yang kalian setting tadi ya. Nah, kemudian kalau sudah ketika kalian ngetik ya. Nah, di fitur yang tadi yang di 2013 ke atas itu nanti yang ekspor PDF itu sebenarnya sudah ada langsung gitu ya. Save to PDF atau boleh dari sini ya, save as di browse. Di sini ada carinya ya, save tipenya ada PDF gitu ya. Jadi ketika kalian pingin sudah jadi semuanya, sudah disetting, sudah sesuai. Nah, tinggal kalian simpan dalam bentuk PDF. Jadi nggak usah di-convert-convert gitu ya, langsung disimpan dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, kalau di sini kalian bingung, ya sudah langsung aja mati lampu. Oke, kalau dilihat di sini emang nggak ada gensetnya ya, jadi otomatis langsung mati ya. Nah, tadi untuk save-nya bisa langsung kalian pakai save as PDF gitu ya. Nanti itu otomatis jadi PDF langsung itu bisa disimpan sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke. Ya. Ini sudah pakai genset ya. Ini kalau mati lagi ya nanti kalian tinggal melihat di YouTube saja ya. Cuma nggak full full semuanya ya karena mereka menanyakan hanya beberapa saja yang di yang kira-kira mereka kurang paham gitu ya. Ya, style ekspor PDF ya tadi sudah. Kemudian pembuatan daftar isi otomatis gitu ya. Nah, di sini ketika kalian ada penulisan daftar isi di dalam skripsi dan sebagainya, kemungkinan besar kalian mungkin salah satu masih pakai spasi gitu ya. Ketika sudah nuliskan tulisan, kemudian dikasih spasi banyak banget baru angkanya ya. Atau mungkin yang memang sudah paham ya nggak pakai spasi ya. Nanti pakainya namanya tabulasi gitu ya. Nah, ini mungkin skornya sedikit ya, tetapi mungkin nanti ini malah dipakai ketika kalian dalam proses pembuatan skripsi gitu ya. Nah, untuk prosesnya atau cara-cara pembuatan daftar isi ya, daftar isi di dalam Word ini, yang perlu kalian lakukan pertama itu mengatur atau menyeting tabulasinya dulu. Jadi bukan kalian ngetik dulu sampai dengan selesai baru kalian setting ya. Tetapi untuk khusus daftar isi kalian harus setting dulu. Tetapi untuk tulisan yang lain yang di Word itu kalian harus ngetik dulu sampai dengan selesai. Baru baru kalian format. Entah itu di bold, italic dan lain sebagainya. Ketika kalian formatnya itu sesuai dengan paragraf, contohnya paragraf ini kalian format dulu sampai dengan selesai. Kemudian baru kalian ngetik lagi. Itu nanti waktunya akan terbuang, gitu ya. Ketika kalian menuliskan tulisan banyak, itu tulis dulu semuanya sampai dengan selesai, gitu ya. Tetapi ketika kalian membuat daftar isi, khusus daftar isi, kalian wajib menyeting dulu, nyeting tabulasinya. Karena tabulasi itu nggak bisa disetting. Oke ya, kita lanjutkan untuk setting daftar isi di dalam Word ya. Kalian nanti nyeting yang namanya tabulasi. Tabulasi itu di mana ya? Di sini di Word itu ada kalian boleh sambil buka di komputer ya, buka sedikit. Tapi minta tolong jangan langsung ini ya, jangan langsung praktek ya. Nanti kalian mengetahui dulu untuk lokasi-lokasinya, kemudian kalian baru nanti bisa praktek gitu ya, ketika mungkin mau nyoba gitu ya. Sambil dinyalakan atau mungkin dibuka gitu ya. Kalau nanti mati lampu ya berarti nanti komputernya ikut mati juga gitu ya. Ya, untuk setting tabulasinya kalian bisa ada di pojok atas kiri ya Wordnya ya. Nanti kalian bisa lihat saja ya. Nah ini namanya tabulasi. Ini yang default tampil itu left tab, tabulasi kiri. Ketika kalian klik nanti dia berubah, gitu ya. Intinya kalau kalian klik berubah lagi. Nah biasanya di sini yang sering dipakai ya hanya tiga lah gampangannya ya. Ada left tab,
right tab sama center tab ya. Bedanya apa? Ya berarti kalau left tab itu nanti tulisannya itu rata kiri. Center tab itu tulisannya rata kanan. Kalau left tab itu kalau right tab itu rata kanan, kalau yang center rata tengah. Oke, kita coba. Cara pakainya seperti apa ya? Jadi kalian tentukan dulu mau pakai tabulasi yang mana ya. Contohnya di sini yang left tab ya. Ketika sudah left tab, kalian tinggal diklikkan di bagian namanya ruler ya atau penggarisnya. Contohnya yang left tab saya taruh di 2 ya. Kemudian ini saya ganti. Center tab saya taruh di 8,5 gitu ya. Kemudian satu lagi right tab saya taruh di 15 gitu ya. 15-nya itu ada angkanya di sini gitu ya. Jadi sesuaikan dengan keinginan kalian mau ditaruh di mana ya. Nah, di sini ada 3 tabulasi ya. Ada left, center sama right. Kita coba nulis gitu ya. Contoh tabulasi kiri. Contoh tabulasi kanan. Tengah. Contoh tabulasi kanan. Oh iya, ketika saya ngetik malah saya jadi ingat. Kalian kalau ngetik masih pakai 11 apa 10? 11 jari apa 10 jari? Ngetiknya pakai 10 jari apa 11 jari? 11 jari rata-rata ya. Jadi sebenarnya proses ngetik itu nggak mesti harus kalian itu paham komputer dulu bisa ngetik ya. Pengetikan itu sebenarnya skill standar ya kalian yang harus punya gitu ya. Minimal kalian ya bisa ngetik lah dengan posisinya itu nggak 11 jari banget gitu ya. Jadi ya pakai 7 jari atau berapa gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sini ya, saya kasih tambahan saja ya yang ada di materi itu cara proses pengetikan yang baik dan benar gitu ya. Nah, nanti biar buat kalian latihan juga ya di rumah, itu nanti buat apa ya materi tambahan kalian yang mau nyoba boleh, enggak juga nggak masalah gitu ya. Saya juga ngetiknya itu belum 10 jari, tapi minimal enggak 11 jari gitu ya. Ya. Nah, di sini saya simulasikan ada sebuah keyboard gitu ya. Keyboard QWERTY ya. QWERTY USA gitu ya. Karena masalahnya nanti kalau bukan USA ininya beda. Isi dari apa? Shift-nya gitu ya. Add-nya di mana gitu ya. Nah, kemudian kalian coba lihat di keyboard kalian sendiri gitu ya. Untuk huruf F sama J di keyboard kalian, itu ada pentolnya enggak? Di keyboardnya kalian, kalian cek. Huruf F sama J, ada pentolnya enggak? Enggak ada? Enggak ada apa enggak kelihatan? Ada, mesti ya. Itu sebenarnya penanda. Penanda itu buat patokan jari telunjuk kalian. Buat itu patokannya di situ. F sama J, gitu ya. Yang F berarti yang telunjuk kiri, yang J itu telunjuk kanan, gitu ya. Nah, yang lain gimana? Berarti yang lain menyesuaikan. D, S, A. Berarti A itu jari kelingking yang kiri, S-nya itu berarti jari apa ini? Manis, ya. Kemudian yang D itu jari tengah, gitu ya. Yang F itu jari telunjuk, gitu ya. Nah, 4 itu kalian nempel di keyboard. Begitu juga yang J, ya. Kalian coba tempelkan saja dulu, gitu ya. Nah, kemudian fungsinya berarti kan yang mencet huruf-huruf itu kan sesuai dengan yang di ini ya, yang sesuai dengan yang lagi napak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kelingking kiri fungsinya itu yang ini dulu, yang telunjuk. Yang telunjuk berarti R atasnya sama F itu untuk jari telunjuk. Ya, atas bawahnya itu sudah fungsi dari jari yang ada di situ, gitu ya. Berarti yang D itu bareng sama E sama C, ya. Yang C berarti U sama M. Yang K berarti I sama koma, gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngetikkan I itu harus pakai jari tengah yang kanan, ya, bukan telunjuk kanan, gitu ya. Nah, kemudian untuk telunjuk lagi itu lumayan banyak ya. Huruf G sama H itu masing-masing di telunjuk sendiri-sendiri ya. Jadi F sama G itu khusus telunjuk kiri. Begitu juga atas bawahnya. Itu ikut ya. Jadi telunjuk kiri itu
FG beserta atas bawah. Yang telunjuk kanan itu H sama J sama atas bawah, gitu ya. Nah, yang paling banyak pekerjaannya itu kelingking, ya. Berarti kelingking kiri A, Q sama Z beserta ada caps lock, ada shift, ada tab itu fungsi dari telunjuk kiri. Kalau jari kalian kecil kan nggak nyampe. Bukan berarti harus matok di situ, geser nggak apa-apa. Tetapi itu nanti kalian harus balik lagi ke situ, ke apa J-nya, ke F-nya sama J-nya gitu ya. Jadi boleh geser. Nanti kalau jari kalian kecil itu nggak nyampe gitu ya. Berarti yang kelingking kanan itu sama backspace, enter, shift beserta lainnya. Itu yang ada berarti JKL ada P, ada apa garis miring ya, ada kurung siku. Nah, itu semuanya jari kelingking yang kanan. Banyak banget gitu ya. Jadi ketika kalian mau nekan backspace itu pasti nggak nyampe rata-rata kalau tangan kalian kecil. Geser nggak apa-apa ya. Tapi geser ya nanti kalau pas pertama boleh lah gesernya lihat gitu ya. Nanti lama-lama kalian geser itu sudah pakai perasaan gitu ya. Oh ya gesernya sudah sampai. Nanti balik lagi otomatis ke J-nya gitu ya. Dan kemudian pekerjaan yang paling mudah itu jempol ya. Yang paling gede tapi pekerjaannya paling mudah cuma spasi aja. Dan itu jempolnya jempol kiri ya. Jempol kanan biasanya jarang gitu ya. Jadi jempol kiri buat spasi gitu ya. Jempol kanan yang boleh lah buat bantu spasi gitu ya gantian box capek gitu ya. Nah, untuk hurufnya gimana? Untuk angkanya yang di atas gimana? Itu menyesuaikan. Boleh lah. Berarti tinggal jarinya senyampainya itu yang mana gitu ya. Berarti J berarti ya 7 8 ya. Nah, itu tinggal proses. Yang penting intinya pas ngetik kalian sudah tahu huruf-huruf mana yang mau kalian ini buat ngetik gitu ya. Nah, itu sekilas untuk nyoba ngetik 10 jari ya. Kalau pertama kali kalian ngetik itu Masya Allah itu kakunya minta ampun jarinya gitu ya. Jadi untuk ngetik biasa aja 10 menit paling dapat cuma berapa huruf gitu ya. Nah, itu kalau di dalam komputer untuk latihannya itu sebenarnya ada tambahan game ya. Biasanya kan kalau latihan main game kan senang gitu ya. Nah, itu nanti kalian bisa nyoba ya nyari yang ada laptop atau komputer di rumah ya. Nah, saya coba carikan di sini ada namanya Typing Master Pro. Nah, ada yang seperti ini gitu ya. Yang pro boleh nyari yang crack-crackan ya. Yang tahu crack apa yang nggak tahu ya nanti bisa nyari ketemuan gitulah. Jadi intinya biar pro itu semuanya itu ada gitu ya. Dari yang paling awal listen pertama ya cuma J K ya. Jadi di sini kayak gini ya. Contohnya nulis dia hanya mencet satu-satu huruf gitu ya. Sampai mungkin kalian ibaratnya sudah terbiasa ya jarinya ya sampai dengan yang kalian ngetik kalimat nanti ya sampai dengan yang expertnya gitu ya. Dan di sini bisa kalian nyoba itu nanti kecepatan kalian mengetik kata per menit jadi KPM gitu ya. Nanti bisa dicek di situ. Kalau kalian mau nyoba boleh monggo silakan. Ada juga typer shark. Nah, ada juga kayak gini ya permainan mungkin contohnya di sini ada penyelam gitu ya. Ini ada hiunya gitu ya. Kalian mengetikkan tulisan yang ada di dalam hiu ya. Kalau kalian sampai salah, ya udah hiunya sampai ke sini orangnya dimakan dan kalian mati gitu ya gamanya kan. Berarti kalau sama berhubungan sama hidup dan mati kan kalian cepat gitu ya mikirnya gitu ya. Nah, ini game-game yang bisa kalian coba ya buat ini ya latihan ngetik. Nah, ini juga ada ya kapal selam dan lain sebagainya. Nanti akan bisa dicoba-coba. Ini pun sama ya, yang nyari yang versi krek-krekannya gitu ya. Oke, itu sekilas tambahan buat ini ya, buat ngetik buat nanti ini ya. Kalau memang sudah terbiasa kayak gitu ya, ya minimal kalian sudah mencoba 1 bulan atau mungkin seminggu ya. Nanti ketika kalian ngetik nggak sampai 11 jari lah. Ya, minimal kalian nanti sudah minimal ada 9 atau 7 jari itu sudah jalan sendiri kayak gitu ya. Dan mungkin kalian ngetik tanpa melihat keyboard pun kalian sudah tahu feel-nya kalian mau nulis apa kayak mungkin
sesungguhnya dan lain sebagainya itu sudah bisa kira-kira tuh huruf-hurufnya di mana. Nanti bisa seperti itu. Ya, saya juga belum 10 jari ya karena saya dulu juga ngajar ya. Orang yang ngajar biasanya kan belajar dulu gitu ya. Dan ketika ngajar ya dia juga sambil belajar lagi. Akhirnya kan jarinya mungkin jadi terbiasa gitu ya. Jadi bukan karena bisa tapi karena hanya terbiasa saja gitu ya. Ya, ini saya contohkan ya. Tadi balik lagi ke dalam materi. Eh. Nah, ini perbedaannya kelihatan ya dari tabulasi ya. Kiri, tengah sama kanan gitu ya. Kalau pakai yang kiri dia otomatis dia rata kiri. Kalau dia pakai yang tengah rata tengah. Kalau dia pakai yang kanan dia rata kanan gitu ya. Untuk pindahnya kalian pakai tekan tab tabulasi di dalam keyboard gitu ya. Jadi bukan pakai spasi ya. Jadi ketika di sini kan kursornya otomatis di depan ya. Ketika mau pindah ke sini pakai tab. Nah, tinggal kalian tuliskan. Kalau sudah selesai, tinggal di tab lagi. Nah, tinggal kalian tuliskan lagi. Oke, tab lagi, tuliskan. Seperti itu. Nah, ini untuk tabulasi. Nah, kemudian gimana untuk menuliskan daftar isi yang ada di buku ya. Ini saya contohkan di sini ya. Ada daftar isi, ada kata pengantar, kemudian dan lain sebagainya ya di bawah ya. Ini saya coba contohkan ya. Oke. Nah, pertama untuk daftar isi bolehlah ditulis langsung ya. Daftar isi. Oh ya. Untuk penulisan huruf besar kecil ya, itu biasakan nulisnya jangan pakai caps lock ya. Maksudnya kalau cuma satu huruf gitu ya, jangan pakai caps lock. Biasanya kan gitu, mau nulis A di depan gede, caps locknya dinyalain dulu, kemudian dimatikan ya. Nah, untuk proses penulisannya, kalau kalian huruf besarnya itu di sebelah jari kanan, berarti shift yang dipakai itu shift yang kiri. Ya, jadi jari kelingking ini yang ini. Contohnya kalau J besar berarti shift kiri ya sama J itu ya. Kalau mungkin yang gedenya yang di sebelah kiri ya ASDF itu butuh gede berarti yang jalan shiftnya yang kanan gitu ya. Jadi kelingkingnya itu jalan semua ya. Jadi nggak semuanya nggak pakai shift ini ya. Contohnya A-nya mau gede tapi pakainya shift kiri akhirnya kan bingung gitu ya karena semuanya itu kerjaan kelingking ya. Nah, itu nanti bisa dicoba-coba untuk nyoba-nyoba ini ya. Nah, di sini kalau mau gede semua ya boleh pakai caps lock gitu ya. Kalau gedenya banyak langsung pakai caps lock nggak apa-apa. Ya, kita coba rubah ya. Oke, ini saya samakan aja ya bukunya biar enggak. Kalian nanti lihat di daftar isinya ya. Ya, biar nanti bisa kalian nyoba. Nah, daftar isinya kan nggak banyak gitu ya. Oke. Daftar isi kata pengantar ada daftar isi ya. Nah, ini daftar isi sudah ditulis ya. Ini saya ganti nggak apa-apa, tak ulangi. Daftar isi. Nah, ini lumayan kalau kalian nggak biasa ya tipenya nakutin gitu ya. I sama U itu biasanya ini ya deket, tapi karena tipe jadinya jelek gitu ya. Anda tahu nggak gitu ya? Ditanya kayak gitu, jawabannya mau tahu ya, tapi ternyata nggak sesuai. Ketiknya U-nya jadi I gitu ya. Akhirnya kan jadi beda makna gitu ya. Ini tipe yang agak menyeramkan. Ya, saya lanjutkan. Daftar isi ya, saya tuliskan standar kayak gini ya. Oh, bentar. Ini saya hapus dulu ya. Untuk nggak hapus tabulasinya, kalian tinggal di drag ke dalam. Gitu ya, diklik, di drag, nanti dia akan hilang. Oke ya. Kita setting ulang ya. Daftar isi boleh ditulis dulu ya. Kemudian setelah selesai, nah kita mau nyeting tabulasi untuk yang di bawahnya. Gitu ya. Nah, tabulasi yang dipakai itu berarti ada dua di sini ya. Dari yang setelah titik itu ada tabulasinya. Setelah titik ke hurufnya atau ke angkanya itu ada tabnya juga. Gitu ya. Kalau yang tengah itu yang di titik ini boleh pakai tabulasi kiri boleh, tengah boleh, kanan boleh. Karena dia nanti nggak ada tulisannya. Jadi hanya untuk pembatas saja. Kalau yang di sebelah kanannya itu pakai tabulasi
kiri ya, rata kiri ya untuk yang di bukunya ya. Kalian lihatnya di bukunya. Saya jelaskan apa nanti kalian nggak mudeng. Daftar isinya ya, silakan kalian nyoba mulai dibuka juga ya biar nanti saya jelasinnya kalian mudeng gitu ya. Nah, ini saya nyoba pakai rata tengah boleh ya di sini saya tempatkan di angka 13 setengah lah ya. Kemudian yang kedua pakai left tab ya. Left tab saya taruh left tab-nya mana ini? Oh, nggak kelihatan. Oke. Kalau nggak kau ini kelihatan ya. Nah, ini left tab-nya saya taruh di angka 15. Di 14,5 aja. Nah, ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk nyeting titik-titiknya ya, kalian bisa caranya double klik di salah satu tabulasi ini. Nah, nanti akan muncul ntar ini belum keklik di tabulasinya. Tuh, ini beda ya. Nah, ini. Double klik di bagian tabulasinya ya. Nanti akan muncul menu tab kayak gini ya. Tab ini kan ada dua tadi ya. Di 14,5 sama 13,5 ya. Yang di 13,5 itu center tab. Sebenarnya di sini bisa dirubah ya. Oh, mungkin saya pakai yang left tab. Nanti ketika di oke, ini nanti otomatis berubah jadi left tab yang ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini yang tab yang 13,5 ini saya rubah jadi left tab boleh gitu ya. Laddernya di sini pakai titik. Nah, ini nanti yang akan apa? Settingan ini yang nanti akan jadi ketika kalian di tab nanti otomatis ada titik-titiknya sampai dengan ini pol ujung ini gitu ya. Jadi ketika kalian mau nyeting titik-titik sampai dengan ini 13 ini berarti nyetingnya di sini. Kalau mau nyetingnya di antara 13 sampai 14 berarti kalian settingannya di apa tabulasi yang terakhir ini yang 14,5. Oke, saya ulangi ya. Ini yang left boleh ya. Ini tak ganti yang ini. Klik set ya. Kemudian oke. Nah, setelah selesai kita coba tulis ya, ketikan kata pengantar ya. Boleh di spasi, kemudian kalian tekan tab ya. Otomatis tadi ada titiknya. Kemudian tab lagi. Tulis berarti 4 Romawi. Kemudian daftar isi spasi 5 ya. Kemudian modul 1 manajemen file 1 modul 2 Microsoft Word 9 kemudian modul 3 Microsoft Excel 41 kemudian modul 4 Microsoft PowerPoint 71. Oke ya. Nah, ya kan sudah agak sama gitu ya. Nah, kemudian daftar isinya belum bold dan sebagainya. Nah, ini boleh kalian tinggal setting saja ya. Ini ditengahkan, kemudian di bold ya. Ctrl A, Ctrl B gitu ya. Nah, kalau mau diganti tulisannya ya Ctrl A ini ganti Times New Roman 12 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu untuk pembuatan daftar isi secara otomatis gitu ya. Semoga nanti bisa kalian pakai juga ketika kalian menuliskan skripsi ya. Silakan ya, boleh dicoba di komputernya masing-masing ya, biar lebih paham proses pembuatannya untuk daftar isi. Gitu ya. Nanti kalau memang ada yang bingung bisa ditanyakan gitu ya. Oke, silakan dicoba. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah ya untuk pembuatan daftar isi. Nah, kemudian yang simpel-simpel dulu aja. Nanti untuk yang members kita tarik saja ya. Ini waktunya juga sudah mepet ya.
Format kolom itu berarti simbol ya. Nanti membuat satu tulisan dijadikan dua kolom gitu ya. Dan ini apa? Di sini harus kalian ngetik dulu gitu ya. Jangan sampai kalian format dulu kemudian nyoba langsung jadi dua kolom baru ngetik. Nanti kalian nggak sesuai dengan yang diinginkan ya. Contohnya ya. Di sini saya ada tulisan ya, satu halaman gitu ya. Untuk yang paragraf kedua saya akan jadikan dua kolom ya. Tinggal kalian blok saja. Nah, di sini terlihat ya ketika kalian ngeblok sebuah kalimat atau paragraf gitu ya. Itu jangan sampai bloknya lebih dari titik. Ini kan lebih gitu ya. Jadi diusahakan paskan di titik gitu ya. Nanti ketika lebih dia akan mempengaruhi di bawahnya. Pak, ini saya mau paragraf 2 kok paragraf 3 ikut gitu ya. Nah, itu ngebloknya kalian perhatikan di situ gitu ya. Masuk ke dalam. Nah, ini saya juga nggak hafal, tinggal klik-klik saja. Oh, ada mana ya? Di layout gitu ya, ada kolom. Saya jadikan dua kolom. Oke, selesai gitu ya. Nah, ini biar rata. Ya berarti kalau rata kanan kiri ya kalian harus pakainya justify gitu ya. Kan kolomnya kanan kiri jadi rata gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam Word atau di dalam Excel dan lain sebagainya, kalian minimal harus paham namanya shortcut gitu ya. Untuk nyimpan Ctrl S, kemudian untuk seleksi semuanya Ctrl A, untuk ngebold Ctrl B. Walaupun kalian ibaratnya di sini kelihatan simple tinggal klik, ketika kalian sudah terbiasa pakai keyboard itu lebih cepat gitu ya. Jadi umpamanya kalian punya laptop gitu ya, tapi mousepadnya mati. Kalian masih bisa ngetik make laptop itu enggak? Rata-rata pasti nggak bisa gitu ya. Sebenarnya masih bisa, tanpa mouse pun itu bisa. Mau ngetik, mau ngeprint, mau shutdown dan lain sebagainya hanya dengan keyboard saja itu semuanya bisa. Ya, tapi minimal kalian nyoba, mungkin nyoba ngetik, nyoba apa ngedit keyboard, jangan pakai mousepad, jangan pakai mouse, coba pakai keyboard saja. Nanti kalian nanti terbiasa gitu ya. Oke, kemudian saya coba untuk paragraf selanjutnya saya jadikan ini ya. 3 baris. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi tinggal kalian sudah ngetik selesai, kemudian kalian coba setting-setting ya. Kemudian biasanya di sini juga huruf S saya kasih drop cap. Drop cap di sini yang menjorok ke dalam gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Droplet. Nah, settingan lebih lanjut kalian semuanya pasti di sini ada yang namanya ini ya, option gitu ya. Itu pasti ada settingan lebih lanjut gitu ya. Nanti dipelajari sendiri. Contohnya hanya dua baris, kemudian ada jaraknya antara huruf S ke tulisan tulisan selanjutnya gitu ya. Dari save berarti S ke A-nya itu ada jaraknya. Contohnya setengah senti. Nah, ini seperti ini. Kan ada setengah senti gitu ya. Nah, kalau kolom pun sama. Kolom pun ketika kalian mungkin mau nyeting kolomnya sesuka kalian, ya sama. Kalian tinggal pilih di more kolomnya atau di optionnya lah, gambarnya gitu. Dua, kemudian di sini mungkin duanya mau bedanya gede, apa ya gedenya beda ya di sebelah mana lebih gede gitu ya. Ini equalnya matikan. Jadi nanti bisa kalian setting ya, yang mana yang lebih gede. Spasinya boleh kalian di juga. Spasi itu antara di tengah-tengah gitu ya. Itu boleh diganti-ganti. Kemudian mau kasihkan tambahkan garis, tinggal dicentang aja. Jadi semua settingan itu ada di more atau di option selanjutnya. Tinggal kalian setting mau seperti apa. Jadi jangan sampai Pak ini kolomnya beda, Pak ini gimana settingannya. Nah, tinggal kalian nyoba di more kolomnya. Tuh. Nah, seperti ini ya. Ada garis tengah. Dan ini bukan garis tambahan ya, yang kayak mungkin shape itu ya ditambahkan garis di tengah-tengah gitu ya. Ini nggak bisa dihapus karena ini dari settingan kolomnya gitu ya. Oke, untuk kolom, kemudian selanjutnya ada tadi tambahan ya. Kalau mau ngeblok gitu ya, ngeblok kalian apa? Ngeblok atau mungkin biasanya ngebloknya kan pakai mouse gitu ya, ditarik, di drag gitu ya. Nah, boleh juga kalian ngeblok kata itu tinggal di double klik di katanya. Gitu ya. Ngeblok paragraf tinggal di double klik di samping paragrafnya. Ya, ngeblok semuanya itu tinggal triple klik. Ya, jadi klik 3 kali.
tapi dengan cepat gitu ya. Jadi harus harus fast hang gitu ya. Kemudian boleh kalian pakai shift gitu ya. Contohnya ini pakai shift panah kanan. Itu dia akan ngeblok per huruf gitu ya. Tambahkan kontrol itu dia akan ngeblok per kata gitu ya. Kemudian langsung arah ke bawah ya. Pakai shift dia akan ngeblok per baris. Pakai kontrol dia akan ngeblok per ini apa? Per paragraf gitu ya. Nah, itu nanti silakan bisa kalian coba-coba gitu ya. Contohnya ini ya, saya ngeblok per paragraf ini ya. Dia nanti otomatis langsung kelebihan spasi. Tinggal kalian balikan pakai shift ya. Sekali aja panah ke kiri ya. Nanti dia akan ngepasin ke titik. Gitu ya. Nah, itu sarannya. Oke, silakan nanti bisa dicoba-coba gitu ya. Sebenarnya kalau kalian lulus gitu ya, kalian mahir ya, bukan bisa mahir di Word-nya. Itu kalian kerja pun gampang gitu ya. Jadi spesialis gitu ya. Jadi lah Word kan gampang Pak, tinggal buat ngetik-ngetik aja. Tapi kalau sudah spesialis itu ya tetap bisa kerja, bisa dapat gaji gede, bisa jadi tutor dan lain sebagainya. Karena sudah spesialis, tahu seluk-beluk dari Word-nya. Biar ini, biar ini, biar ini, nanti kalian lebih cepat dalam proses pengerjaan seperti itu. Oke ya, balik lagi ke sini ya. Ini tadi sudah mulai direkam ya. Nah, nanti ketika kalian mungkin butuh tadi informasinya kecepatan cara ngeblok dan lain sebagainya. Nah, nanti silakan bisa kalian tonton lagi ya untuk videonya. Gimana sih? Agak susah nih kalau ini. Nah, kemudian format kolom, nah insert pictures ya. Ini untuk menambahkan gambar gampang, simple ya, simple banget. Tinggal kalian tambahkan gambarnya saja. Bentar, ini ada gambar apa? Nanti malah gambarnya repot ya. Ini insert, ada picture di sini mana-mana gambar. Oh ini di sini. Ada picture ya, ada this device, ada online juga ya. Kemudian stock image, ada mungkin shape dan lain sebagainya ya. Bisa di ini ya. Kalau yang di 2013 ke sini ada insert 3D model gitu ya. Tapi ya ini jarang dipakai lah ya kalau di Word gitu ya. Jadi intinya menambahkan gambar. Nah, ini saya coba tak matikan dulu. Saya nyari gambarnya dulu. Oke. Saya masukkan gambar dari this device. Oh, saya nggak punya gambar malah. Oke, kita nyoba dari online saja. Oke ya, ini saya nyoba gambar burung. Suka dengan gambar burung. Ya ini aja lah yang berdua gitu ya. Saya masukkan gitu ya. Nah, ini ketika masuk sebuah gambar, nah ini kan posisinya dia langsung otomatis sesuai dengan kursor yang aktif gitu ya. Dan ini ketika digeser agak susah. Nah, caranya biar gesernya gampang, itu kalian bisa diklik di gambarnya. Nanti di atasnya ada picture format gitu ya. Kalau gambarnya nggak diklik ya nggak keluar gitu ya. Nah, ini untuk memformat gambarnya. Ya, ini seperti yang tadi ya, edit-edit ya. Mau diganti gambar atau mungkin ada dikasih efek dan lain sebagainya gitu ya, bisa. Nah, ini untuk positioningnya pakai wrap text. Nah, ini boleh pakai square. Square ini berarti nanti tulisannya itu mengelilingi gambar sesuai dengan kotak. Kalau gambarnya nggak kotak, dia otomatis tulisannya tetap kotak. Kayak gitu ya. Kemudian ada behind text. Berarti gambarnya ada di belakang teksnya. Ya, front of text berarti teksnya ada di belakang atau mungkin gambarnya ada di depan teks gitu ya, nutupi teks. Nah, kalau mau di dalam teks ya pakainya yang square saja. Nah, ini tinggal dikecilkan. Nah, kalau sudah dalam bentuk square, ini gampang. Kalian mau mau ini narik-narik gitu ya. Jadi sudah gampang. Kalau mau yang tadi inline itu agak susah buat buat ini apa? Geser-geser. Nah, ini set pieces saja ya, gambar simple. Tapi lumayan, nilainya dapat 10 gitu ya. Wah, ini sambil ngerekam jadi agak susah ganti tabulasinya. Oke.
ada equation, kemudian diagram ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Untuk equation itu berarti dia rumus gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin mau menambahkan rumus, kalau mungkin guru matematika, ya bisa. Jadi mungkin soal-soal matematika kan pakai rumus ya. Itu kalian bisa pakai equation. Jadi nulis rumus di dalam Word gitu ya. Caranya ada di insert. Nanti di sini ada equation. Ya, ini saya contohkan rumus yang sudah jadi saja. Tinggal diklik saja nanti otomatis jadi. Nah, ketika equation ini aktif, pasti di sini ada equation dan ada menu baru. Gitu ya. Jadi rumus-rumus yang mau kalian ketik itu bisa manual kalian ketik sendiri gitu ya. Tinggal kalian nyoba, oh rumusnya mau rumus seperti apa gitu ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja. Nah, itu untuk equation gitu ya. Edit. Nah, kemudian kalau sudah jadi semuanya ya, tinggal kalian boleh disimpan gitu ya. Simpannya boleh pakai Ctrl S. Nah, nanti tinggal kalian simpan ya. Di mana proses menyimpannya tinggal diganti namanya, ini namanya seperti ini ya. Saya save atau boleh dari sini ya. Bahwa nanti mau kalian jadikan PDF bisa langsung jadikan PDF juga gitu ya. Ini saya coba save as PDF. Saya langsung save. Nah, ini langsung sudah jadi sebuah PDF gitu ya. Jadi kalau mau di convert boleh ya. Kalau di sini PDF-nya kalian support ya langsung convert di Word-nya bisa ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah selesai semuanya ya, kalian sudah selesai kan yang pasti kalian butuh ngeprint gitu ya. Nah, biasanya kadang ada yang nggak paham itu cara ngeprintnya itu seperti apa atau hanya asal print saja gitu ya. Nah, tinggal print atau gimana ya. Nah, sebenarnya di sini banyak pilihan gitu ya, banyak pilihan yang bisa kalian utak-atik gitu ya. Tapi ya balik lagi tergantung sama versi Word-nya kalian gitu ya. Kalau 2013 ke atas itu semuanya sama. 2013, 2016, 2019 sama yang ini ya, Office Home and Student, kemudian yang 365 itu sama. Ini untuk ngeprint. Nah, ini ada all pack ya, print selection, print children pack ya. Ini untuk ngeprint mau halaman mana yang kalian print. Gitu ya. Kemudian di sini ada collected sama uncollected. Jadi di sini contohnya kalian mau ngeprint sebuah mungkin sudah ada 10 halaman gitu ya, tutorial atau apa ya. Kalian ngeprint di copy 2. Jadi ngeprint 2 kali lah namanya ya. Nah, kalau yang collected berarti dia akan tersusun. 1 dan 10 sudah ke print, nanti ke print lagi 1 sampai dengan 10 ya. Jadi sudah otomatis terkoleksi semuanya. Kalau yang di sini uncollected berarti nanti dia numpuk. Jadi kalau kalian ngeprint 5 kali contohnya berarti ya halaman 1 5 kali jadi 1, halaman 2 5 kali jadi 1 ya, seperti itu. Ini pilihannya yang di sini collected. Kemudian portrait orientation ya di sini ya ngeprint secara vertikal sama horizontal, landscape sama potret gitu ya. Jadi disesuaikan saja. Kemudian ini untuk ukuran kertasnya A4 dan lain sebagainya ya. Kalau mau settingan langsung dari more size juga. Ini marginnya ya. Jadi sama seperti yang di setup yang di layout gitu ya. Kemudian di sini ada paper per sheet ya. Jadi contohnya kalian mau ngeprint apa? Ini jadi kelihatan kayak jadi buku. Jadi 2 halaman jadi 1 gitu ya. Jadi kalian bisa ngeprintnya di sini. Nah, nanti 2 halaman ini jadi 1. Cuma di sini nggak kelihatan mesti langsung tampil 2 halaman jejer ya. Nanti bisa kalian lihat hasilnya ketika langsung di print. Nanti hasilnya halaman 1 2 itu langsung jejer. Jadi satu kertas itu buat 2 halaman gitu ya. Nah, nanti untuk page setup ya sama saja sebenarnya. Kalian tinggal setting di mana-mana seperti ini. Oke. Ya, mungkin itu saja ya untuk yang pertemuan hari ini, untuk yang Word-nya. Untuk kisi-kisi yang lain gitu ya, nanti bisa kalian cek di video apa yang lain gitu ya, yang Word-nya. Dan kalian bisa nyoba nyari tutorial di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Dalam 1 minggu ke depan, kalian bisa latihan-latihan itu tadi ya, tambahan-tambahan ya. Ya syukur dicoba, enggak juga nggak masalah gitu ya. Intinya kalian ujian ya bisa gitu ya, bisa mengerjakan
minimal dapat 75 biar nanti kalian nggak remedi gitu ya. Remedi nanti kalian bingung lagi ya, apa nambah itu lagi waktu lagi buat perkuliahan lagi. Ya, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi untuk minggu depan ya. Dan teman-teman yang memang yang belum datang dan lain sebagainya silakan dikasih tahu ya. 3 kali pertemuan nggak datang kemudian ujian, kalaupun lulus saya luluskan gitu ya. Tapi saya yakin yang ikut materi aja kadang nggak lulus, apalagi yang langsung ujian. Saya yakin pasti nggak lolos. Dalam artian nggak bisa ngerjain gitu ya. Word sama PowerPoint mungkin simple lah, gampang, tinggal coba-coba. Tapi kalau Excel jangan harap gitu ya. Kalau salah ya tetap salah gitu ya. Kalau PowerPoint masih gampang seperti itu. Ya, saya saja untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa silakan ditanyakan di grup saja ya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.